Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq rahimani wa rahimakumullah ajmain, dan juga para pemirsa di mana Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Masjid Abu Bakar insyaallah untuk sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para orang-orang yang mengikuti sunnah sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Taribati wal Islah yang ke-44, kaidah yang ke-44 tentang hak-hak Allah adalah tujuan utama. Di mana dijelaskan di sini annahum ya'taqiduna anna huququr rahman hiya al-ghayah. Sesungguhnya mereka berkeyakinan, Ahlus Sunnah berkeyakinan anna huququr rahman hiyal ghayah, bahwasanya hak ar-Rahman, hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan yang utama. Jadi utamakan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa amma huququl insan fahiya tabi'un laha. Adapun hak-hak manusia adalah mengikutinya. Maksudnya bagaimana? Di sini adalah menunjukkan hak Allah Subhanahu wa taala didahulukan. Hak Allah Subhanahu wa taala diutamakan. Contoh begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sholat berjamaah, untuk mendatangi masjid, sementara di sana ada hak yang kaitan dengan manusia. Kita sedang bekerja atau sedang punya urusan dunia, maka di sini sudah seharusnya dan kita akan diuji bahwasanya yang didahulukan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara misal orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik atau melakukan kesyirikan. Saya tanya, yang didahulukan mana? Yang didahulukan mana? Hak Allah atau orang tua? Hak Allah didahulukan. Yang didahulukan adalah hak Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik. Dan kita betul suruh taat kepada orang tua, tapi ingat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk ketika itu maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya ini kaidah yang kita pahami, dan ini penting untuk kita semuanya, bahwa hak-hak Allah adalah tujuan utama. Maka ada beberapa pembahasan. Yang pertama,
Kenapa hak Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan utama? Kenapa hak Allah adalah jadi tujuan utama? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan tujuannya hanya untuk beribadah. Jadi kita ada pertanyaan kenapa kita mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Dzariyat ayat yang ke-56 dan ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Langkah-langkah kita dari pagi sampai sore semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan dunia, amal yang kelihatan dunia itu akan jadi ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Misal panjenengan bekerja, mencari nafkah, yang berdagang, yang ke kantor, yang kemana, diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, atau istri membantu suaminya. Ini masuk daripada kategori ibadah, sehingga kita tidak lengah dari tujuan utama Allah ciptakan kita semuanya. Liya'budun ay liwahidun. Makna liya'budun ay liwahidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita untuk beribadah, maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami contohkan tadi, ketika Allah memerintahkan untuk mentauhidkan, kemudian orang tua bisa memerintahkan untuk berbuat kesyirikan, maka kita jawab dengan cara yang baik kepada orang tua kita, biar terjadi dialog yang bagus, yang harmonis antara kita. Nah, kita tetap mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan kepada mereka rizki, artinya tidak menginginkan kepada manusia, kepada jin agar memberikan rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uridu an yut'imun, dan juga tidak menginginkan kepada mereka agar mereka memberikan makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan makan. Maka dalam ayat berikutnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Artinya apa Razzaq? Pemberi rizki. Allah yang memberi rizki. Innallaha huwar razzaq. Ya, kalau bareng-bareng masih nama Abdur Razzaq. Jangan Razzaq tapi Abdur Razzaq. Ya, kalau masih nama Ar-Razzaq wallah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan kokoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan kokoh, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan makan kepada kita semuanya. Maka kita kembali kepada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus ingat bahwa tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita datang ke majelis taklim, kemudian kita nanti pulang berbakti kepada orang tua, nanti pulang mengurusi anaknya, nanti pulang mungkin mengurusi tetangga dan yang lainnya, semuanya akan jadi ibadah. Bahkan mungkin yang punya kelebihan, dia punya kelebihan, dia dibagi sebagian kepada tetangganya, kepada para janda misal, itu semua jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan yang diutamakan. Ya. Kemudian soal berikutnya, pembahasan berikutnya adalah pertanyaannya, apa faedahnya? Apa faedah
ketika umat ini mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Apa faidahnya, apa manfaatnya ketika umat ini, subhanallah, ketika masyarakat Rembun, masyarakat Bumen, Indonesia, semuanya itu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya salat. Sudah waktunya bisa zakat. Waktunya puasa Ramadan. Sudah punya bisa haji. Masya Allah. Ya. Dalam kedua-duanya indah. Ketika mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapanya akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berikan rezeki dari bumi, dari langit, Allah datang keberkahan. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu desa beriman dan bertakwa. Ini daerah Rembun, Kebumen, atau Indonesia secara umum, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh Allah pakai lam tauhid, la fatahna, sungguh akan kami bukakan apa? Keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Subhanallah, ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, maka la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Subhanallah, ya, dari bumi tanamannya bisa subur-subur, kemudian misal kelapanya tumbuh, nanam budin atau singkong, budin ya, tumbuh, masya Allah, kemudian tumbuhnya bisa dimasak sampai minggu, kemudian budinnya bisa digoreng, dibuat balap dan lainnya. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini mungkin beda yang beres ya. Beda yang beres sepertinya sini ya. Jarang ya. Itu kelapa diambil. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga biar keberkahan ini terus diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi sebagian manusia itu mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan mereka kufur, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau, mohon maaf, tidak mau menegakkan salatnya, tidak mau mendirikan salatnya, kemudian puasa kadang belum selesai Ramadan padahal, kemudian haji sudah kaya, tidak mau menunaikannya, bahkan melakukan kesyirikan, maka Allah menyatakan walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka sungguh akan kami siksa mereka sebab apa? Ulah tangan mereka. Jadi perbuatan mereka sendiri, maka Allah SWT datangkan siksaan kepada mereka. Maka dari sini kita bisa mengambil bahwa di antara faidah ketika kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang keberkahan, barokah dari Allah Subhanahu wa taala akan muncul. Maka dalam ayat berikutnya, afa amina ahlul qura ayyahum basuna bayata wa hum naimun. Apakah
penduduk suatu negeri merasa aman ketika datang siksaan, musibah, bencana di waktu malam. Mereka sedang dalam keadaan tidur. Apa mereka merasa aman? Afa amina ahlul qura ayat yang basuna bayat Allahu ni'mat. Awa amina ahlul qura ayat yang basuna duha wa hum yal'abun. Atau apakah mereka merasa aman ketika datang musibah? Ada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan waktu duha, waktu di pagi hari. Mohon maaf ketika zaman dulu ingat ketika ada tsunami Aceh itu waktu duha itu kan waktu duha, kemudian Allah datangkan seperti yang kita saksikan di video-video, dan begitu dahsyatnya. Apakah mereka merasa aman? Ya. Awa amin ahlul ayat yang basuna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Maka kita terus menjaga diri, kita terus waspada dengan cara kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar dan belajar. Makanya ini kajian rutin yang ada di Masjid Abu Bakar ini terus kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita mendengar yang saat ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, apa sih sebenarnya hak Allah Subhanahu wa taala? Apa hak Allah Subhanahu? Haknya apa? Siapa yang tahu? Wa haqqul ibad. Ini pernah ditanyakan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya apa? Tidak disebutkan. An ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Ahsan tabarakallah. Ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Terus sudah berbuat dan apa ketemu? Itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu. Suatu hari ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat yang mulia itu Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri ma haqqul 'ala al-'ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya? Apa hak Allah kepada hambanya? Ditanya oleh Rasulullah. Yang ditanya siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Kemudian, wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa hak Allah atas hambanya? Ya. Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa hak hamba atas Allah? Artinya akan didapat oleh hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maka qultu Allah wa Rasulullah mengatakan ya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi kalau tidak tahu di antara kualitasnya adalah Allah a'lam. Ya. Kalau tidak tahu Allah a'lam. Allah wa Rasulullah a'lam. Yang mana Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika kaum Mu'adz bin Jabal ini tidak belum mengetahui, maka beliau menjelaskan. Maka ketika kita bertanya seseorang dan tidak tahu, dan ini petunjuk, salah satu metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam metodenya soal jawab, bertanya. Ketika tidak tahu dijelaskan. Mungkin diskusi juga model tanya jawab. Ketika tidak dijelaskan mungkin lebih masuk pada orang-orang yang di atas kita atau yang mungkin dia seorang yang punya kehidupan
adanya bertanya. Kemudian Nabi menjelaskan, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah agar dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Ya, hak Allah atas hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik dalam segala jenisnya. Entah itu kepada batuan, pohonan, menghuni selain Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Masuk pada kesyirikan. Dan ini hak Allah. Makanya dalam ayatnya wala tas'alu ilayya adata wa antum ta'lamun. Jangan diberikan kepada Allah tandingan-tandingan dan mengetahuinya. Kemudian wa haqqul ibad 'ala Allah yu'adzib man la yusyrik bi syai'an. Kemudian hak seorang hamba, artinya hamba itu akan dapat apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wa haqqullah wa haqqul ibad 'ala Allah. Ya, wa haqqul ibad 'ala Allah Allah yu'adzib. Dan hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan ada. Allah yu'adzib man la yusyrik bi syai'an. Itu orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda bagi orang yang merafikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kalau seperti ini, wah itu nanti kita berbuat maksiat semaunya. Kemudian kita berbuat dosa semaunya. Tidak. Justru ketika orang mudah berbuat dosa, kemudian dia mudah melanggar Allah SWT dengan alasan tidak bersyirik, justru bertanyakan tauhidannya. Sudahkah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tauhid. Sudahkah dia merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah tauhid, Allah mengawasi. Kalau belum, nah ini kita perbaiki. Makanya derajat yang tertinggi adalah seseorang ketika sudah masuk derajat apa? Setelah Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Derajat yang paling tinggi ketika orang sudah masuk padanya ihsan. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah fa innahu yaraka. Allah mengetahui, Allah melihat Anda. Kembali dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala Allah yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab seorang hamba yang dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita belajar kesyirikan, tahu, kita latih, kita tinggalkan kesyirikan. Karena dalam beberapa ayat mengatakan araftu asyarra la lisyarri lakin litauhid. Araftu asyarra la lisyarri lakin litauhid. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi untuk jaga diri. Kayak kita mengetahui, oh ini kesyirikan, budi-budi keris ini termasuk syirik. Kemudian kita pakai jimat, ini termasuk syirik. Ini untuk ditinggalkan, bukan untuk diikuti. Gitu. Jadi yang ditinggalkan biar selamat, biar kita selamat. Jadi yang ketika tadi tauhid bahwa hak Allah Subhanahu wa taala adalah agar dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Dan hak hamba artinya akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Tidak berbuat syirik. Tapi sekali lagi tadi bukan berarti seseorang meremehkan dosa yang lainnya. Jangan salah pemahaman.
Karena sekecil apapun amal kita akan dilihat dan nanti akan dapat balasannya. Itu kami yang akan sekolah datin khairan ya Rabb, yang amal sekolah datin syarran. Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan kebaikan sekecil apapun dia akan melihatnya. Begitu juga melakukan kejelekan sekecil apapun dia akan melihatnya. Maka kembali kepada semua dari sehingga kita akan lebih legowo. Kemudian berikutnya adalah ini disampaikan bagaimana pendapat atau pandangan ahli filsafat tentang syariat dan penjelasan Nabi, bahwa mereka berpikir hanya ini katanya hanya kaitannya urusan dunia. Menurut mereka hanya urusan dunia. Saya sampaikan di sini. Wafidah ada yaqul Syekhul Islam yaqul ba'du al-mutasawwifah. Innal maqsuda bidin mujarradul maslahah diniyah dunyawiyah. Sebagian ahli filsafat mengatakan bahwasanya maksud daripada agama adalah hanya sebatas urusan dunia atau maslahat dunia. Menurut mereka di sini. Walaysa al-maqsudu bid-dini al-haq mujarradul maslahat dunyawiyah. Ini iqamatul adli bainan nasi fil umuri ad-dunyawiyah. Kama yaqulu qawaid min al-umur mutasawwifah bimaksudi an-nawas wan-nawab wan-nubuwah. Anna al-murabbiha mujarradu wal-'ilma yahtaju ilaihi ma'asyiyatud dunya. Mereka orang-orang filsafat itu ini urusan syariat dan kelahiran itu hanya urusan dunia saja, bukan masalah akhirat nanti. Maka ini adalah pemahaman yang keliru yang harus diluruskan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga syariat Islam ini adalah membicarakan urusan dunia dan akhirat. Makanya banyak hal-hal yang kaitannya dengan masalah pahala. Masalah pahala itu yang enggak kelihatan. Itu menguji keimanan kita. Contoh ya, orang sholat jamaah itu dijelaskan dalam hadisnya dilipat gandakan 27 kali lipat. 27 kali lipat. Atau dalam Al-Quran 25 kali lipat. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang berjamaah dan orang-orang yang percaya. Orang yang percaya, yang beriman. Ya. Kalau ini yang menunjukkan balasannya kaitannya dengan akhirat. Syariat itu dengan akhirat. Dan kita meninggal nanti ada balasan. Coba sekarang balasannya langsung kelihatan. Jamaah masjid Abu Bakar sama Pak Bihi ya masing-masing dapat 270.000. Masih banyak penuh ini masjid. Ya. Ibu-ibu juga ikut ya. Lalu 270.000. Coba kalau 5 kali berapa? Kelihatan. Coba kalau dilipat ke depan lebih besar daripada itu. Padahal di akhirat jauh lebih besar nanti. Balasan di akhirat jauh lebih besar daripada di dunia. Kalau tadi kan 270.000. Bagaimana kalau juta? Ya, 270 juta. Dan itu nanti masih kalah dengan balasan di akhirat, Bapak Ibu. Makanya kaitannya dengan bukan hanya dunia, tapi kaitannya dengan akhirat bagaimana? Tinggal kita percaya atau tidak. Makanya kenikmatan surga adalah ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Ya.
Kalau kita melihat madu nanti ya di dunia ada madu, tapi madu di akhirat jauh lebih nikmat. Kalau dikatakan buah-buahan, ya, buah-buahan di akhirat nanti dapat surga, buah-buahan tinggal metik. Kita lihat buah-buahan yang kita lihat mesin kelengkeng, ya, atau mangga dan yang lainnya, itu nanti di akhirat jauh lebih nikmat, jauh lebih baik. Ya, dan yang lainnya coba, subhanallah. Mala'in wala udunun sami'at, dan juga belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatar dan belum pernah dalam hati seseorang. Berarti seperti apa? Jauh lebih nikmat luar biasa. Hanya tadi sebagai gambaran kalau orang jamaah dikasih 27.000 aja, bisa 227.000, kayaknya udah ramai sekali ya, ramai susahnya sampai belakang. Coba ada pengumuman siapa yang sholat di Masjid Abu Bakar As-Siddiq sekali berangkat dapat 27.000. Coba ramai sekali orang pada sholat. Coba dimakan sudah bisa ya cukup untuk anak istri. Tapi ini masalah juga keinginan kita. Makanya ini pemahaman ahli filsafat adalah pemahaman yang keliru dan benar-benar adalah pemahaman ahli filsafat adalah memikirkan masalah dunia dan akhirat. Kemudian berikutnya bahasanya ketika ada pertanyaan, apakah setiap manusia itu membutuhkan peraturan? Apakah sebenarnya manusia itu butuh aturan? Jawabannya apa? Butuh apa tidak? Butuh aturan, butuh tata tertib dalam hidup di dunia ini. Ini setiap asinnya. Kalau orang bebas nggak mau pakai aturan, itu akhirnya juga terjebak sendiri. Mereka terjebak pada hanya butuh aturan. Makanya Islam mengajarkan kepada kita segala sesuatu diatur dalam cara makan, cara mendapatkannya, kemudian cara kita berhubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan istri. Subhanallah, Islam mengajarkan. Semua diajarkan dalam berdagang, dalam bertani, diajarkan oleh Islam ini. Maka dalam inna kulla ta'ifatin min bani Adam muhtajuna ila ilzam wajibat wa tarki muharramat. Bahwasanya setiap kelompok dari manusia, dari anak Adam itu mereka membutuhkan apa? Membutuhkan konsekuensi untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Yaqumu biha ma'asyiyahum wa hayatihim dunyawiyah, yang mana dengannya itu tegak kehidupan mereka, kehidupan dunia. Maka di sini pentingnya membutuhkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mengutamakan aturan Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan nyaman tadi, tentram hidupnya. Tetapi orang yang mohon maaf, bebas dah. Udah pengen bebas misal. Dari bangun tidur sudah. Dia enggak mau mandi, enggak mau apalagi wudu. Kemudian sudah kali itu tinggal dia pergi semuanya sendiri, tidak mau kerja, asal ada barang diambil, punya orang sama ambil. Orang seperti ini hidupnya tidak akan nyaman, tidak akan tenang. Kenapa? Tidak punya aturan, tidak punya aturan. Padahal Allah sudah memberikan aturan yang jelas dari mulai tidur sampai tidur kembali. Subhanallah, kalau terjadi doa, dikir-dikir dari Rasulullah SAW,
akan terasa nikmat kalau kita amalkan. Ya. Jadi semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin bebas, ingin bebas dari aturan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia adalah terjerumus sendiri. Mereka akhirnya butuh aturan. Jangan sebenarnya menikmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita wajib untuk memberikan dan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya bahwa orang-orang yang tidak mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka kufur seperti Firaun, Firaun yang sepaham dengannya, itu mereka adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang celaka, bahkan mereka akan mendapatkan siksaan sejak di alam barzakh ini. Setiap hari mereka sekali ditambahkan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Maka kita berusaha kembali kepada Allah dan Sunnah Nabi SAW dan tinggalkan pemikiran-pemikiran kufur. Allah berfirman di sini dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-2-3. Naslu 'alaika min naba'i Musa Fir'aun bil haqq liqaumin yu'minun. Kami bacakan kepada engkau, kepada wahai Muhammad, dari kisah Musa dan Fir'aun dengan hak untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami bacakan kepada wahai Muhammad tentang kisah Musa dan Fir'aun dengan hak untuk orang-orang yang beriman. Inna Fir'auna 'ala al-ardi wa ja'alaha syi'a yastad'afu ta'ifatan minhum yadhbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Tahu kan? Fir'aun itu orang yang melampaui batas, merintahkan kepada masyarakat untuk menyembah Fir'aun. Dan Fir'aun itu menindas orang-orang yang lemah, kepada masyarakatnya, dan mereka bahkan menyembelih anak laki-laki. Jadi yang laki-laki akan disembelih oleh Fir'aun ini sampai Musa itu sudah termasuk yang akan jadi sasaran, dan ternyata Allah SWT jaga. Allah jaga, ternyata sampai besar dan menjadi nabi. Wa yastahyi nisa'ahum, dan mereka menghidupkan para wanitanya. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya yang demikian adalah dia termasuk orang yang membuat kerusakan. Orang yang kerusakan. Ini orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melampaui batas, maka dia masuk orang yang rugi. Orang-orang yang maka pertanyaannya, apakah pemikiran orang-orang seperti Fir'aun masih ada? Orang yang pemikiran seperti Fir'aun masih ada? Masih ada. Ya. Orang-orang yang pemikiran seperti Fir'aun, dia sudah melampaui batas, kemudian dia tidak mengamalkan, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pemikiran Fir'aun. Kemudian Fir'aun itu sebenarnya siapa, nanti kita bahas. Fir'aun itu sebenarnya siapa? Faqad qassa Allah Subhanahu kisah Fir'aun di ghairi mawdi'in min Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang Fir'aun di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang firman ana rabbukumul a'la. Kemudian ketika Fir'aun
mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam dan bala tentaranya. Musa dan kaumnya dikejar, kemudian sampai di tengah pada dekat lautan, dipukul kuat akhirnya terbelah. Kemudian Fir'aun jalan di belakangnya, dan setelah sampai Nabi Musa dan kaumnya selamat, Fir'aun dan bala di tengah hanya apa? Tenggelam. Dan ini merupakan pelajaran besar bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman. Allah akan menolong juga orang-orang yang beriman. Wa kana huwa wa qaumuhu ala dinihim min dinil muluk. Kama qala ta'ala fi kisah Yusuf. Mereka itu Fir'aun, itu mereka punya agamanya agama kerajaan mereka. Maka dia udah kau ini malik illa insyaallah. Ini Fir'aun yang mereka punya aturan sendiri dan ini sebab tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal malik kana Fir'aun Yusuf wa kana qabla Fir'aun Musa. Fir'aun ismun liman yamliku Misra minal Kibti. Jadi nama Fir'aun adalah sebuah nama siapa yang merajai di daerah Mesir saat itu. Jadi namanya seperti Fir'aun. Jadi ada beberapa orang setiap yang menggantikan namanya Fir'aun. Fir'aun ismun liman yamliku Misra minal Kibti. Namanya jenis dan sifatnya Fir'aun tadi adalah dia melampaui batas, ingin disembah, kemudian dia membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka sifat-sifat seperti ini dijauhkan. Kaum muslimin rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah contoh dari orang yang dia menyampaikan Allah Subhanahu wa taala dan menentang Allah Subhanahu wa taala seperti Fir'aun. Kemudian yang ketujuh, apa syubhat ahli filsafat dan bantahan? Apa syubhat ahli filsafat dan bantahan? Yang mereka tidak mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Syubhat mereka adalah diantaranya yang penting ini urusan dunia, adil, jujur, kemudian menepati janji. Adil, jujur dan menepati janji, dan tidak memerintahkan pada tauhid, tidak memerintahkan pada tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hanya sekedar ini kan, yang penting sing jadi orang kan yang penting baik. Yang penting baik ini semua. Kalau yang penting baik sama orang, jujur, menepati janji, kemudian misalnya beberapa orang yang biarin, nggak apa-apa. Ini sama dengan pemikiran ahli filsafat. Ini kerja muluna fi zabil abdi wasidqi wal waqa'i abdi wa nahwi dzalika min al-umur allati la tatimu maslahatul hayat dunya illa biha. Maka ini syubhat bantahannya adalah seorang muslim dia tidak cukup orang itu, tapi dia harus beribadah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat orang-orang ahli filsafat yang harus diluruskan. Jadi kalau misalnya la singsikan al-qawi, kemudian tidak berbicara yang jelek, kemudian kalau tidak ditepati yang jujur ya sudah, Arab sholat dia orang yang misal gitu. Kemudian dia mau seperti pakai jilbab dia silakan. Ini seperti pemahamannya tadi orang-orang ini. Jadi sini mulai ibadah hati-hati. Makanya adalah kita
mematikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah semuanya. Jadi kalau ada misal mohon maaf ya, mohon maaf, itu sudah sholat, sudah rajin sholatnya, tapi sama tetangga misalnya baik, malah kadang menyakitkan, kadang ini. Saya tanya, yang salah sholatnya atau perbuatannya? Yang salah sholatnya atau perbuatannya? Perbuatannya. Jarkus jilbaban itu, jarkus jilbaban tapi kadang-kadang bukan salah jilbabnya, bukan salah sholatnya, tapi yang lebih berbeda adalah perbuatannya. Makanya kita terus mengkaji dan terus belajar. Maka insya Allah kalau kita itu sehat lahir batin, cantik lahir batin, itu yang kita harapkan. Kita harapkan apabila kita seorang yang sudah belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka jadilah contoh yang baik di masyarakat kita. Dan saya pribadi bahwa kita hidup di mana-mana, hidup di masyarakat yang dilihat pertama kali adalah akhlak kita. Jadi dilihat apa? Apa yang dilihat? Akhlak kita kan. Jadi akhlak kita, maka kita berusaha melatih diri kepada dimana kita berada, bahwa akhlak merupakan hal yang dinilai oleh semuanya, oleh teman kita, oleh saudara kita, oleh tetangga kita dan semuanya. Maka mari kita sama-sama terus belajar. Tadi kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita menghargai hak-hak manusia. Jadi Allah punya hak, manusia juga punya hak. Tetangga punya hak, Allah juga punya hak. Tapi yang utama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam pembahasan ini ada beberapa poin tadi. Kenapa hak Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan utama? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita hanya untuk beribadah. Kita sudah mengutamakan Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita jin dan manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya tadi surat Al-Jariyah 56 sampai 58. Apa faidah ketika umat ini mengutamakan Allah Subhanahu wa taala? Apa faedahnya tadi? Faedahnya apa? Allah tidak menjadi itu yang tidak berbuat syirik. Allah akan menurunkan barakallahu fiik. Ya, Allah akan menurunkan keberkahan. Ketika kita itu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, maka semoga jamaah Abu Bakar dan juga orang-orang yang mendengar ini terus istiqomah. Itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau sedesa aja, satu desa, kalau pas waktu sholat jamaah, bapak-bapaknya nggak pada masjid, puasa luar biasa. Makanya ini ketua saya yang punya tujuannya luar biasa, bagaimana mengarahkan orang-orang sekitar kita itu pada mau jamaah, masya Allah. Dan juga teman-teman pada mau jamaah, saya doakan semoga Allah berkahi semuanya. Ya, Allah berkahi semuanya. Jadi di antara sebab datangnya keberkahan ketika orang itu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dengan beriman dan bertakwa. Tadi dalilnya apa? Dalilnya apa tadi? Surat apa tadi ya? Al-A'raf ayat 96. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa'aqnahum bima kanu yaksibun. Kemudian yang ketiga tadi apa sih hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya?
apa hak Allah? Jadi tadi pada firman, ya beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik, ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Dan dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini jadinya tadi dalam hadis sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal, ya, ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana pandangan ahli filsafat, ya, pandangan filsafat tentang syariat dan kenabian ini? Tadi apa? Kira-kira hanya ya, itu sifat yang mereka lontarkan, adil, jujur, dan mereka berjanji tidak mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kira-kira hanya urusan dunia, urusan dunia. Sekaligus ada yang terkejut. Kemudian orang-orang yang tidak mendekatkan, tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala seperti tadi Fir'aun dan pikiran mereka, yang mereka akan sesat dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar dalam kesesatan. Itu Fir'aun dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan terus mengamalkan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan diuji kepada keseharian kita. Ya. Atau mengatakan ketika ada antara sunnah Nabi dengan perintah selain Nabi, mana yang diperlukan? Ada perintah Nabi. Saya contohkan ya. Misalnya bapaknya mau mencoba saya setelah mendengarkan akulihat bapak syarif, biarkan jenggotnya tumbuh, kemudian pendekkan kumis sama istrinya. Proses jenggot ngomong sini-sina, sini-sina, jenggot yang bergerak-gerak. Misal istrinya bilang gitu, mau jenggotan kayak gini, sini-sina, bergerak-gerak. Dia bilang gitu kepada suaminya, baru ngaji dan ingin menggunakan senang. Sekarang tadi aku lihat waktu pertanyaannya, ini digarukan mana? Digarukan nafsu atau istri? Teman apa? Atau nanti selesai istrinya tinggal ngambek, terus nggak mau tanya, terus nggak mau tanya, terus tanya terus ditanya kuncinya di mana? Lupa, nanti. Nah ini kenapa ini? Ya, bagus. Kalau pandangan jawab demikian, mengutamakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengutamakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan oleh Islam yang mengutamakan Allah dan Rasulnya. Meskipun tadi ya hanya wanita awal-awalnya mungkin kayak gitu, lama-lama penasaran ngaji di mana sih? Ya, aku ikut apa ya? Coba aja di sana. Ngajinya insya Allah biasa saja. Nyaman insya Allah mencoba ngaji. Ya, kemudian mendengar. Iya ya. Tanya itu sunnah Nabi ya. Bagus juga ya. Misal itu. Setelah itu hukum. Ya, lanjutkan. Masya Allah ya. Sehingga dia terhubung ketika ini suami yang bagus mengancam kepada istri. Saya ceritakan karena ada suami ada yang datang ke rumah, kemudian karena sudah laki-laki sudah mantap, yang benar adalah aku dan sunnah dengan masalah rumah. Kemudian saya ditanya-tanya, saat itu istrinya belum mendukung, dia dikasih silaturahim ke rumah.
Setelah ke rumah, silaturahim, kemudian tanya langsung, dan dijawab dengan apa adanya. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya masalah seperti ini, dan dilarang berbuat syirik, dilarang berbuat maksiat, seterusnya. Anak menerangkan penjelasan langsung, akhirnya terbawa dan alhamdulillah jadi kuat dan semoga istiqomah sampai ajar menjemput beliau. Saya kira juga ini kadang terjadi pada keluarga kita, kan gitu ya. Mungkin dulu kita juga belum kenal sunnah, belum kenal yang mana yang benar, mana yang salah. Setelah mengenal, akhirnya kita berubah, dan makanya kalau kita menghadapi orang lain yang belum ngaji atau belum paham tentang Al-Quran dan Sunnah, jangan langsung frontal, tapi hadapi dengan baik, ajak dengan cara yang lembut. Makanya Allah mengatakan, "Kadzalika kuntum famanallahu 'alaikum." Kadzalika kuntum kamu dulu juga kayak gitu. Kamu dulu juga kayak gitu. Tapi Allah anugerahkan kepada Anda. Allah anugerahkan kepada Anda sebuah hidayah. Maka kita jangan sekali-kali kita frontal atau menghadapi orang yang belum paham dengan rasa-rasa jangan dengan lemah lembut. Nah, syekh saya bahwa manusia tidak syah. Tidaklah Allah mengatur masuk pada seseorang kecuali dengan menghiasi. Tapi ketika dicabut akan jadi apa? Berantakan. Jadi tidak. Ini sekedar nasihat dari saya pribadi, dan semuanya. Agar ketika kita sudah mengenal sunnah Nabi SAW, kita berusaha mengamalkannya dan juga menyampaikan kepada umat dengan cara yang baik dan mulia. Allah Taala alam bisawab, ini yang saya sampaikan untuk pembahasan kaidah yang keempat itu mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebelum satu. Ini kalau mulai jam tengah 5 sore apa tidak? Kesorean ya. Jam 4 aja ya. Ya jam 4 aja. Jam 4 tadi Pak, bilang jam 4 lagi. Jadi jam 4 lagi. Semoga Allah berikan kepada orang semuanya. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.